Ya, teman-teman, shalom buat semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di video kali ini. Dan teman-teman, saya akan membagikan di mana ada kejadian aneh dan membuat saya bingung. Dalam kejadian ini, teman-teman, ada beberapa poin dan membuat saya juga terus bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, langsung saja kita perhatikan ya. Saya putar videonya dan kalian perhatikan di sini. Apa yang ada adalah kuburan dua yang kelihatan. Sebenarnya teman-teman, di sini ada 4 kuburan. Dan juga ini sebenarnya adalah lahan pribadi ya. Biasa kalau di kampung bisa dikuburkan di lahan. Misalnya seseorang meninggal dan bisa dia berpesan, nanti kalau saya meninggal, saya dikuburkan di sini. Dan itu diperbolehkan ya di kampung ini. Karena ini kampung mama saya teman-teman ya. Mama saya tinggal tempat di Sumatera di Natal ya. Teman-teman, kalian perhatikan di sini. Ada 2 kuburan dan kuburan ini adalah salah satu kuburan mama saya. Dan ada 4 di sini sebenarnya kuburan. Ada juga keluarga lain, dua selain yang kelihatan ini teman-teman ya. Dan ini sangat dekat di rumah orang tua saya. Hanya 3 meter jaraknya dari dapur mama saya. Teman-teman, kejadian aneh. Pas tanggal 6, ular keluar atau muncul dari kuburan ini teman-teman. Saya ajak kita melihat ya. Kita lihat, walaupun tidak berani begitu dekat, tetapi perhatikan teman-teman, jaraknya ular ini sekitar 4 meter kurang lebih dari kuburan itu ya, dari kuburan yang 2 tadi ya. Perhatikan. Nah, ini dia ularnya. Ularnya sangat besar, lebih besar daripada paha kita atau seliter minyak. Kalau kalian lihat yang besar itu lebih besar lagi teman-teman ya. Itu dia teman-teman. Itu dia ularnya. Kalian bisa jelas melihatnya. Saya tidak tahu nama ular ini apa, tapi seperti kuning dan ada garis-garisnya. Kita stopkan dulu supaya bisa jelas kita lihat itu kan. Kalau kita lihat dan kita perhatikan teman-teman, dia bukan ular sawah. Dan ini sejak tanggal 6 sampai tanggal 25 hari ini, bulan 9 tahun 2022, masih di situ ular itu teman-teman. Nanti juga saya akan menunjukkan videonya di tengah malam. Karena adik saya nomor 2 teman-teman, laki-laki, kebetulan tinggal di rumah mama saya sampai hari ini. Dia sudah berkeluarga dan dia memiliki seorang anak sekitar umur 2 tahun begitu teman-temannya. Dan saya juga selalu menelepon suruh berhati-hati ya.
Jadi teman-teman, adik saya ini curiga apakah ular ini di malam hari keluar mencari makan, siang hari dia tidur begitu. Sengajalah adik saya teman-teman melihat malam-malam ada beberapa kali dan ular itu tetap di situ, tidak berubah. Hanya dia berubah posisi kepala, tetapi tetap di situ dia. Posisinya tidak berubah, tidak turun, tidak naik, tetapi hanya hari ini kepalanya di barat, besok lagi kepalanya di timur. Seperti itu teman-teman. Hanya itu yang bisa dilihat adik saya berubah. Dan yang tidak habis saya pikir dengan adik saya dan adik-adik saya yang lainnya juga, apa dia tidak cari makan begitu ya? Nah, teman-teman kita lihat ya. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi ini ya. Ini posisi saya, ini teras rumah adik saya ya. Kita stopkan dulu di sini. Dan malam-malam adik saya sengaja nunggu di sini. Di teras ini bersama dengan anaknya, ini ada kursi ya. Kalian lihat kursi ada 3. Anaknya duduk di situ, adik saya, istrinya, dan mereka menunggu. Karena mereka ingin tahu apakah ular itu pergi dari situ atau tidak, begitu kira-kira teman-teman. Nah, sehingga adik saya melihat ular itu setengah malam, dan ini juga ada rumah warga ya. Ada rumah warga dan memang jarang mobil lewat di situ teman-teman. Ya, jarang. Memang itu di bawah bisa lewat mobil ya. Nah, ini dia. Ini dia, kalian bisa lihat ini. Ini lapangan ini, karena kalau rumah di kampung tidak depet, tetapi jauh-jauh. Nah, ini ya. Kita ulangi lagi dari rumah ini. Ini kuburan kan? Jelas ya. Jelas kuburan. Ini kuburan orang tua kami di sini. Nah, ini dia. Ini dan ular tadi itu, nah itu dia teman-teman ya. Itu tuh. Ini waktu sore ini dilihat teman-teman. Dilihat dengan adik saya, kurang jelas ya. Yang tadi kita lihat sudah kita lewatkan itu siang hari. Dan ini teman-teman juga yang dilihat adik saya di sini adalah malam hari. Lihat nah. Saya mau cek apa ular masih tetap di situ. Ini apa ada perubahan? Ada yang berani keluar kayak gini. Waduh, ular masih tetap di situ juga ya. Kita lihat ya teman-teman. Itu kan itu suara adik saya si laki-laki, apa katanya? Ada yang berani katanya kan? Dan dia tidak takut. Karena dia memang merasa tidak ada apa-apa gitulah. Dan ini teman-teman. Ini dia. Kepala saya berdekat. Perubahan kepala berubah arah, kemarin ke kiri, sekarang berubah arah depan lurus. Itu di malam hari disenter dan tidak apa-apa ular itu. Nah, teman-teman, yang membuat saya bertanya karena
orang tua kami si di dekat laki-laki kan kuburan, masih hidup, di teman-teman. dekat kuburan. Ada kejadian ini, memang saya cerita teman-temanku ya, Ya, gak perlu tapi saya lama-lama. sekaligus mohon doa. Mungkin Memang ada kejadian seperti ini dengan orang tua kami ibu si masih laki-laki ada saat di dekat ini. kuburan. Dia sedang marah Bapak kepada kami seorang adik saya, salah satu adik saya, karena adik saya anaknya mau menikah bulan 10 tanggal 8 nanti ya teman-teman ya. Nikah bulan 9. Jadi teman-teman, di pernikahan anaknya ini atau bapak saya ini kan eh, dipanggil kakek ya dari anak adik saya gitu ya. Waktu kemarin tunangan ya, katanya mereka tidak membutuhkan orang tua ini. Saya tidak tahu alasan mereka kenapa teman-teman. Tapi inilah yang membuat hati orang tua saya ini sedih dan menangis. Terus teman-teman, karena kebetulan orang tua saya tinggal sama saya, adik saya menelpon lagi dengan orang tua saya. Dan mereka berkata, suami adik saya berkata dengan adik saya, "Pak, kami sudah menerima jujuran. Apakah kamu hadir di sini apa tidak? Kalau tidak, kamu tidak hadir, kami akan mencari gantimu." Mendengarkan itu orang tua saya, entah kenapa dia langsung marah dan juga dicampur dengan sedih. Dan dia langsung teman-temanku memanggil arwah-arwah atau menyebut nama-namanya sudah tidak ada di dunia ini. Yaitu kakek saya, orang tua dari orang tua saya, dan nenek saya, dan lain-lain disebutnya. Dan sebenarnya teman-teman, sejak itulah muncul ular itu sampai hari ini tidak pergi dari kuburan mama saya. Nah, teman-teman, saya mohon doa dan saya juga mau Tuhan tolong dan juga agar orang tua saya ini mengampuni adik-adik saya ini, teman-teman. Yang saya tidak habis pikir, apakah masih berlaku hal seperti itu sampai hari ini, teman-teman? Apakah masih ada seperti itu di dunia ini? Dan pribadi saya berkata, teman-teman, saya memang tidak percaya hal itu. Namun, saya juga tidak mau mengabaikan hal ini, artinya saya juga tetap mendukung dalam doa. Saya juga tetap meminta dukungan doa kalian, teman-teman. Itu yang saya maksud. Dan semogalah tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena ini. Dan di akhir cerita saya mau tolak itu dalam nama Yesus. Jangan ada hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, baik pun dengan adik-adik saya. Karena saya percaya teman-teman, sekalipun memang kepercayaan sebagian orang berkata itu sebenarnya bukan ular, tapi itu orang tua yang lagi marah. Tetapi saya berkata teman-teman, seturut dengan firman Tuhan, sebenarnya itu orang tua kita setelah meninggal dunia, dia itu tidak pernah ketayangan teman-teman. Tetapi itu adalah setan yang menyerupai. Mungkin bisa saja waktu bapak saya memarah dengan adik saya, dan itu ditangkap setan. Dan ini juga pergumulan bagi saya untuk berdoa untuk orang tua saya agar dia juga mengampuni anaknya ini atau adik saya ini, teman-teman. Itulah yang saya bisa bagikan. Saya mohon doa bagi setiap kalian yang menonton video ini, dan bantu saya share video ini agar banyak yang mendoakan kami juga, teman-temanku. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.